Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir, yang sudah presensi juga. Ada Dindi, Aisyah Luna, Logika, Lira Patricia, Diandra, Fitria Afriliani, Abidsa, Salma, Bintang, Alpa Zakwan, Fajra Tureva, Muhammad Imam, Fajriah, Bima Wiguna, Liko Ardiansah, dan Firdi Dwi Aryani, itu yang sudah presensi. Sebelum belajar, mari kita bersama-sama untuk berdoa. Untuk berdoa, Bapak minta kepada Abid untuk memimpin doa. Kepada Abid, kita persilahkan. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih Abid. Abid masih di rumah atau sedang kemana gitu? Di rumah, Pak. Oke, sehat ya? Fajriah sehat? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Diandra sehat? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Salma juga sehat? Sehat, Pak, sehat. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun, baik saat belajar ataupun melakukan aktivitas kita lainnya. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar fisika dan membahas materi yang keren ya. Bapak izin untuk share screen. Baik teman-teman, kita mulai materi kita. Kita membahas materi yang sangat keren sekali ya. Ya, materinya adalah ini ya. Tentang serunya penerapan hukum Archimedes. Hukum Archimedes. Baik. Nah, teman-teman, ada yang hafal atau tahu dengan gambar ini? Ada yang tahu? Ini tahu apa gambar apa, Alpa? Tentang peristiwa kemarin yang baru aja terjadi, tahu Alpa? Tahu, Pak. Oke, apa itu Alpa? Kapal stuck di terusan Suez, Pak. Iya, keren banget. Ya, ini kapal stuck atau kandas gitu ya, di terusan Suez. Kapan terjadinya? Ini belum lama ya, 23 sampai 29 Maret itu kejadiannya yang kandas atau stuck di terusan Suez yang menghubungkan Laut Merah dan Laut Tengah. Ini kalau negaranya di negara apa ini? Ini di negara piramida. Berarti negara apa? Yang ada piramidanya. Berarti negara apa? Iya. Oke, Mesir. Nah, dia memblokir jalur perdagangan 12% dari dunia itu ya. Dan karena dia memblokir gitu ya, maka kapal-kapal lain nggak bisa lewat. Akibatnya transaksi perdagangan itu juga mengalami terhambat gitu. Jadi seharinya gara-gara kehambat itu menghambat transaksi 138 triliun rupiah. Triliun itu nolnya berapa ini? 1, 2, 3, 4, nolnya 12 ya. Gara-gara itu perharinya. Gara-gara kapal itu menghalangi perjalanan, maka sekitar 138 triliun transaksi tertunda setiap harinya. Padahal itu tadi berapa hari? Ada 6 hari ya kalau nggak salah, luar biasa. Kapal ini sangat besar sekali sehingga menghalangi ya ketika kandas itu. Ukurannya 400 meter dan bobotnya 224.000 ton. Besar atau besar banget ini? Besar banget. Ya, oke, baik. Saking besarnya supaya kebayang ya. Jadi kalau kapal ini dijejerkan ke lapangan, kalian tahu lapangan bola, lapangan GBK, ini gambar lapangan GBK ya. Jadi
kapal ini setara panjangnya dengan 4 kali lapangan GBK. Jadi di jejer-jejer itu 4 lapangan GBK. Nah, itu sama dengan kapal ini, Ever Given. Nah, kalau kita di lapangan aja ya, yang lapangan bola mungkin Putra nih ya, yang Putra sering main gitu. Lapangan bola ujung ke ujung itu kelihatan kecil ya temennya, karena saking panjangnya gitu. Itu cuma 1 lapangan bola. Lah ini 4 kali lapangan bola. Jadi sangat besar sekali ya. Kenapa kapal laut tidak tenggelam? Padahal kan besar banget ya, besar banget dan beratnya sampai berton-ton. Bahkan kapal tadi ya 224.000 ton. Kenapa kapal itu enggak tenggelam gitu ya? Padahal ya, kalau kita punya sepotong besi, kemudian kita celupkan dalam air, maka besi itu kan tenggelam ya. Besi yang kecil aja tenggelam. Tapi kenapa besi di kapal yang udah dalam bentuk kapal itu ya, besi atau baja, kenapa yang besar aja enggak tenggelam? Ya, mari sama-sama kita simak video berikut ini. Sebentar. Ini Bapak udah siapkan. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan belum? Belum. Iya, karena belum Bapak puter ya. Nah, ini baru nih. Waktu kecil, kita pasti pernah main di pinggir kolam, terus iseng lempar batu ke dalam air. Waktu batu itu tenggelam, kita pun bertanya-tanya, kenapa bisa begitu? Kita mungkin berpikir, mungkin karena batu itu berat. Tapi terus kita lihat kapal yang jauh lebih besar dan jauh lebih berat dan mereka bisa tetap mengapung dan gak tenggelam. Lalu kita penasaran, kenapa itu bisa terjadi? Jawabannya ternyata bukan semata karena berat, melainkan karena adanya semacam kekuatan yang dinamakan gaya angkat dan tingkat kepadatan benda itu sendiri. Gaya yang satu ini ditemukan sama orang jenius ini, yang bilang kalau sebuah benda dicelupin ke dalam air, baik sebagian atau seluruhnya, maka ia akan mengalami gaya angkat ke atas yang sama besar dengan berat air yang dipindahkannya itu. Tapi si gaya angkat ini nggak akan mampu mengangkat bakso kalau bola daging idola kita ini lebih berat dari kuah bakso dalam ukuran yang sama. Jadi kita tahu supaya bisa mengapung, kepadatan kapal harus kurang dari air. Itulah mengapa kapal punya resep rahasia, yaitu sebuah bagian yang berisi rongga-rongga udara. Bagian lambung kapal ini yang bikin kapal seimbang dan mengapung di lautan. Nggak peduli sebesar dan seberat apapun kapal tersebut dibuat. Itu ngejelasin juga kenapa Titanic tenggelam, yaitu karena lambung kapalnya bocor nabrak gunung es dan akhirnya penuh sama air sehingga kapalnya tenggelam ke dasar samudera. Nah, dengan resep rahasia tadi, kita akhirnya bisa bikin kapal-kapal berukuran raksasa kayak kapal pesiar mewah ini, yang 5 kali lebih berat daripada Titanic. Atau kapal tanker terbesar ini yang panjangnya 4,5 kali panjang lapangan Gelora Bung Karno, dan beratnya sama kayak 100.000 gajah Afrika. Atau kayak kapal canggih ini yang jadi bandara di tengah samudra buat pesawat-pesawat tempur. Cara yang sama juga diterapin di kapal selam, di mana ia punya rongga yang bisa diisi air apabila ia ingin menyelam, dan diisi udara jika hendak mengapung ke permukaan. Jadi kita udah tahu kenapa kapal yang besar banget itu bisa berlayar di samudra luas. Dan mulai sekarang kita pun bisa request ke abang supaya bikin ruang udara di dalam bakso agar mengapung di mangkok biar gampang dimakan. Ada yang bisa ngambil kesimpulan dari video tadi? Kenapa kapal bisa mengapung? Itu karena menerapkan hukum Archimedes. Oke, siapa tadi kok nggak kelihatan? Diandra ya? Ya, Oke, Lira kira-kira ada ini pendapatnya dari video tadi? karena ada gaya angkat. Karena ada gaya angkat. Oke, baik. Bapak tanya ini nih, siapa ya? Aisyah Luna. Apa resep rahasia kapal tadi yang disebutkan di video tadi, Luna? Di dalam tuh ada kayak empty space gitu loh, kayak Iya, empty space, keren. Ya, ada ruangan kosong, itu yang membuat volume ataupun massa jenis kapal menjadi lebih ringan daripada massa jenis air. Mau minta kalian coba diambil 2 benda
yang dekat dengan kalian. Alfa mengambil Rubik sama HP. Kalau menurut Alfa, Rubik itu nanti pas dimasukkan ke air akan tenggelam atau terapung? Terapung. Mengapung. Oke. Allah mengatakan dalam surat Al-Isra ayat 66, Tuhanmu adalah yang melayarkan kapal-kapal di lautan untukmu, agar kamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyayang terhadapmu. Nah, teman-teman, sepertinya materi kita sudah selesai pada hari ini. Kira-kira dari kalian ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Dari Alfa, pertanyaan? Aku mau nanya, Oke, boleh. Luna, silakan. misalkan kalau itu dibalik, Pak. Itu nanti yang ngapung tuh cuma atasnya doang, yang ada space-nya doang gitu. Iya, benar. Ya, benar. Alhamdulillah, Luna bisa sampai kepikiran di sana. Benar ya? Jadi kalau kapal itu dibalik, yang ngapung bagian atasnya gitu ya. Yang baik, kalau tidak ada, kita cukupkan ya. Kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada pertemuan kali ini memberikan banyak manfaat dan ilmu kepada kita. Menarik sekali ya, ketika ilmu-ilmu itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan manusia, sehingga ditemukannya alat, ditemukannya prinsip-prinsip yang itu nanti mempermudah aktivitas manusia. Pesan Bapak, setelah belajar ini kita tetap beraktivitas dengan tetap menjaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan. Manfaatkan benar waktu kalian supaya untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif. Terima kasih dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Oke, sama-sama. Silakan bagi yang mau keluar. Makasih, Pak. Sama-sama. Izin keluar. Ya, silakan.